Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oma Fisika. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 semester 1 di kelas 7, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Penyelidikan IPA meliputi pengamatan, yaitu menggunakan panca indera untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil pengamatan baik lisan maupun tulisan, bisa berupa grafik dan tabel. Objek pengamatan IPA yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya, mulai yang paling renik sampai yang paling besar, dari subatom, virus, bakteri, dan sampai tata surya. Salah satu kegiatan dalam pengamatan IPA yaitu mengukur. Mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis yang disebut dengan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Contoh, panjang buku 20 cm. Panjang ini merupakan besaran, kemudian 20 ini merupakan nilai, dan senti ini merupakan satuan. Besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan. Ada 7 besaran pokok, yaitu kita singkat saja jiwa SMP. Nah, C-nya apa? C ini adalah jumlah zat dengan satuan mol. I, intensitas cahaya, satuannya kandela. W, waktu, satuannya sekon. A, arus listrik, satuannya ampere. S, suhu, satuannya Kelvin. M, massa, satuannya kilogram. P, panjang, satuannya meter. Cukup mudah untuk menghafal besaran pokok jiwa SMP. Berikutnya adalah besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ada berapa? Oh, di sini ada banyak sekali besaran turunan. Kita ambil beberapa contoh saja di sini. Yang pertama ada kecepatan. Baik, kecepatan ini kalau kita lihat dari satuannya meter berarti satuan panjang, sekon satuan waktu. Kalau begitu berarti kecepatan ini merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Berikutnya ada volume. Satuannya meter kubik. Meter berarti ini diturunkan dari besaran panjang. Yang ketiga ada massa jenis. Kita lihat satuannya kilogram meter kubik. Kilogram berarti satuan dari massa, sedangkan meter berarti dari panjang. Yang keempat ada gaya. Kilogram, massa, kemudian meter berarti panjang, dan ada waktu. Ya. Contoh yang kelima, di sini ada besaran luas, satuannya meter persegi, berarti luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Satuan. Satuan merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu satuan baku atau SI sistem internasional dan satuan tidak baku. Untuk satuan SI ini diakui internasional dan hasilnya selalu sama. Contoh, kilogram, meter, sekon, Kelvin, mol, ampere. Untuk memudahkan maka ada awalan satuan, yang mana ini sudah familiar ya di kehidupan kita.
Ada tera. Tera ini biasanya digunakan untuk satuan ukuran dari hard disk. Kemudian giga, biasanya adik-adik punya flash disk ya, ukurannya 16 GB. Ada mega, kilo, ini paling familiar, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Kemudian ada satuan tidak baku. Ini tidak diakui internasional karena hasilnya tidak sama. Contoh, jengkal, langkah. Tentu langkah anak kecil dan langkah anak besar sudah berbeda. Kemudian depa, kaleng, gayung, sendok. Sendok pun ukurannya berbeda-beda. Jadi satuan yang seharusnya digunakan yaitu SI. Alat untuk mengukur panjang ada beberapa, diantaranya yang paling familiar, paling sering kita jumpai. Ada pita ukur, ada roll meter, biasa digunakan oleh tukang, dan yang paling sering digunakan oleh adik-adik yaitu mistar atau penggaris. Ketiga alat ini memiliki ketelitian 1 mm, jadi skala terkecil yang dapat dibaca di alat ukur ini 1 mm. Berikutnya ada jangka sorong atau vernier caliper. Nah, ketelitiannya ini lebih kecil lagi, yaitu 0,1 mm. Unik ya bentuknya. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam pipa, diameter luar pipa, atau bisa juga untuk mengukur kedalaman. Contoh, mau mengukur kedalaman tutup bolpen. Nah, gimana sih cara membacanya? Di jangka sorong ini ada yang namanya skala utama. Cara membacanya sama persis dengan mistar. Kemudian ada di bawah ini yang disebut dengan skala nonius. Yuk kita baca dulu. Yang pertama, untuk membaca kita harus tandai dulu skala utama sebelum 0 nonius. Ya, di sini skalanya. Oke, ini seperti penggaris biasa. Yuk kita baca. Kalau ini 1, ini 2, berarti ini 3, berarti di sini skalanya adalah 2,5 cm. Kalau sudah kita cari skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. 1 belum berhimpit, 2 belum, 3 belum, 4. Oke, kita sudah temukan 4 ini berhimpit. Kalau sudah dapat, kita tuliskan di sini. 4, jangan lupa dikalikan ketelitiannya. 0,01 mili, kita ubah ke senti ya. Jadi 0,01 cm. Oke, 2,5 ditambah 0,04. Sehingga kita peroleh hasil pengukurannya adalah 2,54 cm. Oke, B. Berikutnya, lebih kecil lagi. Andai adik-adik mau mengukur berapa sih ketebalan kertas, yang cuma selembar, namanya micrometer scope. Ketelitiannya 0,01 mm. Ada 2 skala di sini, skala utama dan skala putar. Ini cukup mudah untuk membacanya. Kita tandai dulu skala utamanya. Sini. Oke, berarti kalau di situ kita tulis 6,5. Satuannya mili ya adik-adik kalau untuk micrometer scope, ditambah skala putar. Skala putarnya yang berhimpit dengan garis ini. Nah, di sini ya. Berarti kita lihat. Kalau ini 30, berarti 31, 32, 33, dan 34. Kita tulis 34. Jangan lupa dikalikan 0,01. Sehingga kita peroleh 6,5 ditambah 0,34. Hasilnya adalah 6,84 mm. Alat untuk mengukur massa, ya tentu namanya apa? Neraca. Untuk yang 2 model ini namanya neraca Ohaus. Ini yang sering kita lihat ya di pasar-pasar, ada timbangan meja atau timbangan bebek.
Kemudian sekarang sudah mulai beralih di dunia digital ya, timbangan duduk. Oke, gimana nih cara membacanya? Cukup mudah. Kita lihat saja angka-angka yang ditandai oleh bandul-bandulnya ini. Ada 100, 90, dan di sini ada 7,5. Kita tuliskan saja 100 ditambah 90 ditambah 7,5, sehingga kita peroleh massa bendanya adalah 197,5 satuannya gram. Alat ukur waktu yang sering kita gunakan yaitu ada arloji, kemudian ada jam dinding. Tapi untuk mendapatkan satuan sekon kita gunakan stopwatch. Ada dua skala, ini untuk menit dan di sini untuk detik. Oke, saya tuliskan skala yang di sini menit, sedangkan yang di luar ini untuk detik atau sekon. Kita baca. Yang ditunjuk jarum ini ya. Oke, tinggal kita jumlahkan saja. 18 menit ditambah untuk yang detik di situ menunjukkan skala 21,6 sekon. Ya, cukup mudah untuk membaca alat ukur waktu.